Kak, tes dulu ya. Oh, ya. Ya, backgroundnya tuh ibu benerin, jangan background ini berantakan. Bu Eri, ini screennya nih lagi di testing. Bu Eri, gak kedengeran apa suara? Ya, Coba suara itu nyalain. Kamu udah nyala? Assalamualaikum Ibu, halo. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam, Ibu. Salam. Waalaikumsalam Ibu. Oke, baik. Ibu, terima kasih sudah jam 2. Jumlah jumlah berapa Bu ya? 63. 63, Oh, Bu. 63. Berarti kita belum bisa mulai nih. Mungkin minta tolong ketua kelas, mungkin dihayayuin kali ya. Iya, Bu. Oke, makasih. Kita tunggu sampai 10 menitan aja kali ya, Bu. Masih nunggu ya?
Punten Ibu, sudah 14.10. Mau dimulai saja atau menunggu 5 menitan lagi, Bu? Jumlah total tadi berapa ya, Bu ya? 63, Bu. Oh iya, sudah hampir 65% ya. Ya, ya. Sebentar ya. Ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Terdengar, Bu. Bu? Oke, baik. Ya, Bu. Oke, baik. Saya ulang ya. Ini volumenya lagi kenceng. Ya, saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu. Kelas C ya. Kelas C, Ya, Ya, betul, Bu, Bu. kelas C. ya, C1 ya. Pada siang hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi. Tentunya dengan diskusi ya. Nah, karena memang minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa penilaian untuk UTS dan UAS itu tidak menentukan untuk nilai kelulusan semester 1 untuk mata kuliah KB, tapi adalah dari nilai presentasi kelompok. Jadi harapannya sih memang dengan metode seperti ini, harapannya Ibu nanti bisa eh, tidak terlalu banyak yang remedial nanti tentunya pada saat ujian ya. Jadi bisa dibantu dengan nilai tugas kelompok. Ya, silakan untuk hari ini topik kita adalah evidence base ya, kalau nggak salah ya. Ya, Bu. Evidence base, maka pada kelompok saya persilakan untuk waktu yang diberikan karena ini adalah 100 menit ya. Silakan nanti disesuaikan satu topik, satu kelompok, kemudian dipandu oleh moderator. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan kelompok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. pada Selamat Ibu siang Ibu. Ramadianti Iya, siang dan Ibu. teman-teman kelas C. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami. Saya perkenalkan Valentina Eri akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Kami akan membahas tentang topik evidence base pada KB. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11, terdiri dari saya, Valentina Eri, kemudian ada Anissa Nurjana, ada Aulia, Bu Esi Daryansi, dan Ibu Yayu Rahayu. Pada rangkaian kali ini terdiri dari penyampaian materi oleh teman saya, Ibu Esi Daryansi, dilanjutkan sesi tanya jawab dan penutup. Selanjutnya kita masuk pada sesi penyampaian materi kepada Ibu Esi Daryansi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eri. Terima kasih Bu Rahma. Selamat siang juga buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian daripada kelompok kami ya. Saya mulai dulu. Saya mulai aja. Saya mulai ya, teman-teman. Pengertian dari evidence based. Secara etimologis, evidence based adalah pemenggalan kosakata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu evidence adalah bukti atau fakta, based adalah dasar, jadi evidence based adalah praktek berdasarkan bukti. Evidence based adalah pengintegrasian antara bukti ilmiah berupa hasil penelitian yang terbaik dan kewenangan bidang referensi dalam proses pengambilan keputusan pelayanan kebidanan. Evidence based adalah pengintegrasian antara buku ilmiah yang berupa hasil penelitian dengan tugas dan kewenangan bidan secara preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan pelayanan kebidanan. Evidence based midwifery
atau yang lebih dikenal dengan EBM adalah penggunaan terbaik yang ada secara sungguh-sungguh, eksplisit, dan bijaksana untuk pengambilan keputusan dalam penanganan pasien perseorangan. EBM ini sangat penting perannya pada dunia kebidanan, karena dengan adanya EBM ini, maka dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat, bahkan merugikan bagi pasien, terutama pada proses persalinan yang diharapkan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Evidence-based practice adalah penggunaan bukti eksternal dan bukti internal, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Hal ini menuntut untuk dapat menerapkan asuhan keperawatan yang berbasis bukti empiris atau yang dikenal dengan evidence-based nursing practice. Atau kita singkat. Konsep dari evidence-based practice, evidence-based practice, atau yang lebih disingkat dari EBP adalah sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan agar mampu update atau agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan pasien, sehingga dapat memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Model evidence-based practice dalam memudahkan evidence ke dalam praktek guna meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan pasien, yaitu safety-nya dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis dan berbagai model EBP dapat membantu atau tenaga kesehatan lainnya dalam mengembangkan konsep melalui pendekatan yang sistematis dan jelas. Alokasi waktu dan sumber yang jelas, sumber daya yang terlibat, serta mencegah implementasi yang tidak runut dan lengkap dalam sebuah organisasi. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain memberikan keamanan bagi tenaga kesehatan karena intervensi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Kemudian meningkatkan kompetensi, memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan yang bermutu, memenuhi kepuasan pelanggan dalam asuhan kebidanan klien, mengharapkan asuhan yang benar sesuai dengan bukti dan teori, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat, bahkan merugikan bagi pasien, terutama pada proses persalinan yang diharapkan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga dapat menurunkan AKI dan AKB. Evidence KB, CDC telah merekomendasikan revisi penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi atau yang kita sebut dengan KHK yang aman pada wanita postpartum yang tidak menyusui. Ada wanita yang melahirkan kurang dari 21 hari tidak dibolehkan menggunakan kontrasepsi hormonal kombinasi maupun apapun oleh karena risiko kesehatan pada masa ini. Postpartum atau ibu menyusui. Berdasarkan Departemen Pelayanan Kesehatan dan Manusia Amerika Serikat menerapkan bahwa bayi mendapatkan ASI eklepsin selama 4 sampai 6 bulan pertama kehidupan sebaiknya dalam masa 6 bulan. Idealnya ASI harus dilanjutkan sampai bayi berumur 1 tahun. Konseling dan persetujuan tindakan medis. Konseling merupakan aspek penting dalam pelayanan KB, membantu klien memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi sesuai pilihan, membantu klien menggunakan kontrasepsi lebih aman, meningkatkan keberhasilan KB, informasi yang lengkap, memberi keluasan pasien, serta memilih kontrasepsi
yang akan digunakan. Sikap petugas dalam melakukan konseling yang baik bagi calon kontraseptor baru adalah memperlakukan klien dengan baik, interaksi petugas dan klien, memberikan informasi yang baik dan benar kepada klien, menghindari pemberian informasi yang berlebihan, membahas metode yang diinginkan klien, serta membantu klien untuk mengerti dan mengingat. Persetujuan tindakan medis. Jika kontrasepsi yang dipilih klien memerlukan tindakan medis, surat persetujuan tindakan medis atau informed consent diperlukan. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan kepada klien atau keluarga atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien tersebut. Setiap tindakan medis yang beresiko harus dengan persetujuan tertulis yang ditandai oleh yang berhak memberi persetujuan, yaitu klien yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan sehat mental. Perencanaan keluarga dan penapisan klien. Seorang perempuan telah dapat melahirkan segera setelah ia mendapat haid yang pertama. Kemudian kesuburan seorang perempuan akan terus berlangsung sampai mati atau menopause. Kehamilan dan kelahiran terbaik adalah risiko yang paling rendah untuk ibu dan anak antara 20-35 tahun. Persalinan pertama dan kedua paling rendah risikonya. Jarak antara kelahiran sebaiknya 2-4 tahun. Di gambar ini kita akan melihat fase-fase dalam kehidupan. 1. Menunda kehamilan. Yang kedua, fase menjarangkan kehamilan. Yang ketiga adalah fase tidak ingin hamil lagi. Persyaratan medis dalam penggunaan kontrasepsi, yaitu pelayanan dan informasi KB merupakan intervensi kunci dalam upaya peningkatan kesehatan perempuan dan anak, serta merupakan hak asasi manusia. Perkembangan dalam teknologi kontrasepsi, misalnya dalam transisi estrogen dosis tinggi, dosis rendah, dan AKDR, insert ke AKDR yang mengeluarkan levonorgestrel. Semua metode kontrasepsi kecuali kontrasepsi mantap atau sterilisasi tidak mengakibatkan terhentinya kesuburan. Infeksi menular seksual dan kontrasepsi. IMS adalah penyakit yang dapat perhatian penting pada kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Orang yang mengalami IMS mempunyai risiko yang lebih tinggi atau tertular HIV atau menularkan HIV pada pasangannya. Petugas kesehatan perlu berbekal diri dengan keterampilan untuk melakukan investigasi dan screening tanpa sikap yang menghakimi dan membuat klien malu atau tersinggung atau tidak mau berterus terang. Kemudian konseling, edukasi, pelayanan kontrasepsi, dan penggunaan IMS secara terpadu merupakan bagian yang penting untuk mencegah dan mengurangi insiden IMS. Remaja dan kontrasepsi. Remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun menurut WHO atau 10-24 tahun menurut UNFPA dan belum nikah. Kontrasepsi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi. Untuk pengaturan kehamilan merupakan hak setiap individu sebagai makhluk sosial. Fakta yang terbaru menyebutkan bahwa lebih dari 45% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Jumlah penderita HIV/AIDS pada akhir tahun 2010 sebanyak 47%. Adalah remaja usia 15-29 tahun, di mana 44% lewat hubungan seksual yang tidak aman dan 56% lewat jarum suntik. 60% pekerja seks adalah remaja berusia 24 tahun, 30% berusia 15 tahun. 20% dari 23 juta kasus aborsi setiap tahun di Indonesia dilakukan oleh remaja.
Kontrasepsi untuk perempuan berusia lebih dari 35 tahun. Kontrasepsi yang aman dan efektif karena kelompok ini mengalami peningkatan mobilitas dan mortalitas jika mereka hamil. Pil kombinasi maupun suntikan kombinasi dapat digunakan sampai menopause. Resiko kanker mamai pada pemakaian kontrasepsi hormonal menurut penelitian terakhir tidak terbukti. Wanita yang merokok dengan usia lebih dari 35 tahun sebaiknya tidak menggunakan pil kombinasi atau suntik kombinasi. Kontrasepsi pasca salin. Klien pasca persalinan dianjurkan memberikan ASI eksklusif. Tidak mengartikan ASI untuk tidak menggantikan ASI untuk memulai suatu metode kontrasepsi. Metode yang dipilih yaitu yang tidak mempengaruhi ASI atau kesehatan bayi. Saat mulai menggunakan kontrasepsi, lebih dari 90% pasien belum ingin hamil dalam 2 tahun ovulasi dapat terjadi dalam waktu 21 hari pasca persalinan. Kontrasepsi segera dipakai pasca persalinan. Kontrasepsi terpilih adalah AKDR atau tubektomi atau vasektomi. Jika tidak tersedia tubektomi atau vasektomi, maka klien memakai kontrasepsi progesteron atau paling tidak kondom. Klien menyusui tidak memerlukan kontrasepsi pada pasca persalinan pada klien dengan mal atau tersebut dalam sampai 6 bulan. Kontrasepsi pasca keguguran. Ovulasi terjadi 11 hari setelah terapi digugurkan atau aborsi. Klien dapat hamil lagi sebelum haid berikutnya. Kontrasepsi sesudah keguguran trimester 1 sama dengan yang dianjurkan masa interval. Kontrasepsi sesudah keguguran trimester 2 sama dengan yang dianjurkan pada pasca persalinan. Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan setelah berhubungan seksual. Istilah lainnya adalah kontrasepsi pasca senggama, morning after pill, atau morning after treatment. Ini data pustaka dari yang kelompok kami ambil, yaitu dari Luciana Novita 2015, metode penelitian ilmu keperawatan, kemudian Kebinaan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Bu Rini S. dan F. Komala, serta program pasca sarjana program studi NIDS. Itu mungkin ya hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis dari kelompok KB yang ke-6. Izin bertanya kepada kelompok 11. Kenapa evidence-based practice itu penting untuk praktek bidan? Halo? Ya, Ya, udah bisa catat pertanyaan saya. ya sudah cukup, Mbak. Ada Cukup, lagi? Ibu. Sudah, Terima kasih, terima Mbak Lilis. kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya?
Tidak ada, barangkali kita jawab dulu ya pertanyaan dari Mbak Lilis kelompok 6 pada Mbak Anissa. Silakan. Iya, Bu. Ya, terdengar nggak, Bu, suaranya? Terdengar? Ya. Tadi buat Bu Lilis ya, Iya. mengapa evidence based praktik penting untuk praktek kebidanan? Di sini dalam penerapan EBP diharapkan praktek kebidanan itu meningkatkan kualitas asuhan kebidanan dan meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi. Gimana, Bu Lilis? Ya, Mbak Lilis, gimana? Masih Jadi peranannya itu sangat penting ya, evidence itu buat praktik kebidanan. Jadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan asuhan kebidanan itu dalam kesehatan ibu dan bayi, gitu Bu. Oh iya, ya udah cukup jelas. Terima kasih banyak untuk kelompok 11. Sama-sama Bu. Menambahkan sedikit, Boleh. benar sekali Bu Lilis, EBP itu sangat penting sekali ya Iya, untuk praktek bidan kita ya. Satu, supaya kita tidak keluar dari lini yang ada ataupun tupoksi-tupoksi kita yang ada ya. Karena sudah tertera di EBP itu tersebut ya. Tindakan-tindakan yang tidak diperlukan atau yang tidak bermanfaat bahkan merugikan bagi pasien ya, gitu. Jadi itu memang seperti dasar kita ya Ibu Lilis ya. Begitu Bu Lilis kiranya. Oke, terima kasih Mbak Ulia. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Saya, Bu. Ya, Bu Suhaida ya. Iya, Silakan Bu. saya ingin bertanya Bu, tentang tadi kan disebutkan itu ada apa sih tubektomi tanpa sayatan. Itu yang seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Oke. Maka Mbak Anissa. Iya Bu Slaida, di sini kan ada tubektomi tanpa sayatan itu seperti, nah ini teknik terbaru ya, sterilisasi wanita tanpa sayatan pada perut mulai dikembangkan. Ini seperti jenis tindakan endoskopi gitu. Jadi melakukan operasinya tanpa pembedahan. Jadi masuk alat yang kecil di serviks dan vagina. Itu eh, alatnya saya belum tahu alat apa gitu. Yang kecilnya itu. Tapi itu jadi seperti dimasukkan ke dalam vagina dan serviks. Seperti endoskopi gitu, Bu. itu kira-kira udah ada pasien yang ngelakuin tubektomi kayak gitu nggak ya, Kak? Ini kalau di Indonesia penelitian ini kira-kira udah, kira-kira di Indonesia udah ada. kalau di Indonesia belum ada. Oh iya, Hmm. ya udah. Aku kira udah ada. Ya udah, makasih. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih Bu Suhaida. Sama-sama, Bu. Ya, bisa Ada bertanya teman lagi lagi ya. yang- Ya, boleh nih. Ya. Ini karena ada tadi saya baca ya, wanita yang merokok dengan usia lebih dari 35 tahun sebaiknya tidak menggunakan pil kombinasi ataupun subtik kombinasi.
Apa ya penyebabnya dengan wanita perokok atau di atas 35 tahun tidak dianjurkan menggunakan pil kombinasi? Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab Mbak Anissa atau Mbak Aulia? Gimana Bu? Maaf, tadi pertanyaannya. Mungkin bisa diulang, Bu Kenapa Leni? kenapa wanita perokok atau dengan usia lebih dari 35 tahun tidak dianjurkan menggunakan pil kombinasi ataupun suntik kombinasi? Saya coba jawab ya Ibu ya. Oh iya, kenapa pada Ya, Bu Esti, wanita eh, usia 35 tidak yang perokok tidak boleh menggunakan pil KB kombinasi? Karena di dalam rokok itu ada zat Bu ya. Dalam rokok itu ada zat kimia dan estrogen dalam pil kombinasi sehingga yang bisa menyebabkan kalau perokok itu menyebabkan penyakit seperti jantung dan stroke itu Bu yang saya pernah dengar ya seperti itu. Karena di rokoknya itu yang ada zat kimianya dan estrogennya itu yang bisa menyebabkan karena kan kita tahu sendiri kan rokok itu mengandung zat yang berbahaya juga. Itu mungkin. Ada yang mau nambahin lagi nggak teman-teman? Boleh izin menambahkan, Ibu? Ya. Iya, seperti kita tahu juga ya, punten dalam pil KB itu juga kan ininya dengan hormon langsung. Sedangkan bagi wanita perokok, kita aja yang tidak merokok banyak yang mengalami efek samping dari pil apa dari pil dan suntik juga gitu. Banyak juga pasien-pasien yang memang ada yang nggak cocok gitu. Apalagi bagi pasien yang perokok di atas 35 tahun, pasti banyak juga efek sampingnya seperti yang tadi Ibu bilang tuh, ada yang penyakit stroke, terus apalagi tuh Bu, jantung gitu. Karena memang kita juga tahu kalau KB pil itu ngaruh banget ke hormon kita gitu. Segitu aja Ibu penambahan dari saya. Terima kasih Mbak Lilis atas masukannya. Ya, Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Izin Bu, ingin bertanya Bu. Ya, silakan Mbak Dian. Ya, perkenalkan saya Dian dari kelompok 6. Di sini kan evidence base ini kan tadi yang dijelaskan itu lebih banyak tentang teori-teorinya ya Bu ya. Nah, yang Ya, saya mau tanyakan sebenarnya eh, kita kan bidan dalam keseharian itu untuk prakteknya secara konkret menggunakan evidence base itu kegiatan yang seperti apa sih gitu. Contoh dalam kepraktekan kita sehari-hari gitu. Terima kasih. baik. Ada yang bisa menjawab? Mungkin Mbak Aulia.
Izin Bu, terdengar suara saya? Ya, terdengar. Silakan, Mbak. Jadi pertanyaan tadi Bu Dian ya? Iya, betul. Ya, Bu Dian. Evidence itu kan memang selalu kita pakai kan ya sehari-hari kepada pasien itu. Evidence base itu ibaratnya materinya. Kalau praktik kan kita memang untuk menjelaskan ke pasien, KB 3 bulan itu misalkan dari suntik, misalkan dari KB suntik, dari KB hormonal, non hormonal, kekurangannya, kelebihannya itu apa, terus bukti-bukti terbaru, efek samping di setiap wanita ataupun di setiap itu kan berbeda-beda. Pasti kan kita mempunyai teori dasar gitu ya Ibu ya. Nah, di sini kan evidence base itu kan teori dasar. Nah, tadi di sini sebagai bukti, fakta dasar adalah praktek berdasarkan bukti. Jadi kita kan memang tidak jauh-jauh, kita kan berhubungan dengan manusia hidup ya Ibu ya. Jadi untuk memberikan pelayanan yang kita berikan itu memang berdasarkan keilmuan yang terkini dan pembuktian ilmiah yang terkini juga gitu Ibu ya. Jadi memang evidence base itu teori yang memang kita pakai dalam kegiatan kita sehari-hari dalam memberikan pelayanan Ibu gitu. Jadi ya, ya contohnya itu tadi kalau kita mau menjelaskan KB, kalau kita tidak tahu teorinya, teori dasarnya, update terbarunya gitu kan. Seperti yang 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini kan KB itu ada yang terbaru ya, yang suntik 2 bulan itu ya Ibu ya. Nah itu kan juga menjadi dasar teori kita, jadi evidence base kita juga untuk melakukan pelayanan kepada pasien gitu ya, memberi informasi, memberi edukasi bahwa ini loh ada KB suntik yang terbaru 2 bulan gitu. Begitu kiranya Bu Dian. Oh, jadi itu intinya evidence base itu adalah materi yang akan kita sampaikan kepada pasien gitu. Iya, dasar ya, dasar kita hasil dari penelitian. Ngelibatin pasien nggak, Mbak, kalau misalkan itu? Apanya? Untuk evidence base itu, misal pengambilan keputusan nih, apakah melibatkan pasien juga apa enggak? Kalau untuk pengambilan keputusan kan tentu yang mengambil keputusan kan pasien ya Ibu ya. Kalau untuk kita kan sebagai untuk pemberi informasi, edukasi, dan pengarahan, misalkan kecuali memang dia pas klien itu minta bagusnya apa nih untuk saya kayak gitu kan, gitu. Baru kita sarankan A, B, C, D, dan D gitu kan. Kalau Gimana, untuk Bu Dian? pengambil, Oke, kalau untuk cukup Bu Dian, Sudah cukup, Mbak Dian? baik. Terima kasih penjelasannya. ya sama-sama Ya, Bu Dian. terima kasih Mbak Dian. Ada teman yang ingin bertanya lagi? Izin Kak, mau tanya. Ya, silakan. Punten Bu Eri, Rizkyanti dari kelompok 12. Kelompok Silakan 12, Mbak Mbak. Rizky. Ya, kelompok 12. Em, aku mau nanya, kalau evidence base ini kan lebih ke kayak jatuhnya kayak ilmu pengetahuan gitu ya, jadi kayak update terus gitu. Eh, menurut kelompok, ada nggak tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan evidence based practice ini di lapangan? Menurut kelompok, apa aja tantangan yang kira-kira dihadapi sama kita-kita nih nakes dalam mengimplementasikan evidence based practice ini di lapangan? Baik, Ya, silakan eh, Mbak Anissa atau Mbak Aulia. ya, Bu, aku. Baik, Teh Rizky, saya jawab ya, Teh. Di sini banyak tantangannya ya, ada beberapa tantangan dalam implementasi EBP di lapangannya. Yang pertama, kurangnya akses ke sumber informasi terkini. Terus, ketidakpahaman atau resistensi dari staf terhadap perubahan praktek. Terus ada keterbatasan waktu juga untuk mencari dan menerapkan bukti baru. Terus
ketidakcukupan pelatihan dan pendidikan tentang EBP. Terus ada juga kebijakan institusi yang mungkin tidak mendukung penerapan EBP. Itu teh. Banyak sih tantangannya. Gimana Mbak Rizky? Cukup jelas atau masih ada yang mengganjal? Izin bertanya, Ibu. Ya, Ini yang Maaf Ibu Kak, Rizky, ke mute. Punten. yang Em, Ibu Rizky dulu ya, Bu Makasih Endang sih sebentar. jawabannya atas tanggapan apa dari kelompok ya. Setuju sih, maksudnya kurangnya akses ke informasi terkini tuh tantangan yang besar banget dalam mengimplementasikan evidence base ini ya. Kadang kita di tengah kota aja ada update baru, ya mungkin yang ibaratnya sosialisasinya mungkin kita kelewat kah, atau misalnya kita sosialisasinya mungkin eh, belum tersosialisasi gitu. Kadang suka kelewat gitu, apalagi teman-teman kita yang ibaratnya ada di luar pulau atau misalnya luar sana gitu ya. Selain itu mungkin juga kita bisa nambahin kalau misalnya dukungan dari manajemen institusi tempat kita bekerja itu sendiri juga mungkin penting ya gitu. Jadi karena kalau misalnya manajemennya itu sendiri tidak mendukung gitu ya, jadi nakes bakal kesulitan juga buat menerapkan evidence base yang terbaru gitu di lapangan. Terus nanya lagi boleh nggak? Lanjutan nih agak panjang. Ya, boleh-boleh Em, tuh. silakan. jadi kalau misal, bentar aku lihat catatan aku dulu. Kalau misalnya nih, ada nggak yang bisa kita lakukan gitu, untuk kira-kira mengatasi tantangan ini gitu? Menurut kelompok seperti apa? Misalnya ada pelatihan khusus kah, atau misalnya kolaborasi dengan suatu lembaga kah, atau gimana menurut kelompok, ada tanggapan nggak? Jadi gini teh ya. Aulia. Jadi Teoli. bisa teh jadi kolaborasi, kita bisa kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Itu bisa menjadi solusi yang efektif ya teh ya. Kita berkolaborasi dengan lembaga pendidikan. Terus dengan melibatkan mahasiswa dan dosen-dosen dalam proyek penelitian. Terus kita juga bisa menciptakan jembatan antara teori dan praktek gitu. Sama tidak teori sama prakteknya begitu. Terus ini juga memberikan kesempatan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang lebih senior gitu, Teh. Gimana, Oke. Teh? Jadi ya intinya sih sebenarnya melibatkan semua pihak lah ya gitu. Iya, Oke, super sekali jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima terutama kasih Mbak Rizky. kalau izin menambahkan sedikit, Bu, Sok teh. Ya, mangga Bu Ucil. terutama evidence ini kan pasti yang paling pertama update ya, pastikan pemerintah ya. Nah, kalau teman-teman kita yang kontrak atau kerja di pemerintah kan pasti lebih update gitu ya. Nah, kita yang sebagai di PMB minta bimbingannya juga satu, kedua, dan ketiga juga kita harus memang sekarang udah banyak nih info-info TikTok, YouTube, apapun itu ya. Pasti yang viral-viral, yang terupdate pasti udah langsung lewat-lewat lah di FYP ya. Gitu. Jadi memang untuk di masa ini mudah-mudahan kita sebagai tenaga kesehatan tidak terlewat kepada update-update data EBP ini ya untuk memaksimalkan pelayanan kita dan terutama dari pemerintahan juga yang bekerja di pemerintahan itu kan pasti selalu update nih untuk berbagi sharing juga kepada yang swasta nih kita nih seperti saya kan swasta nih gitu. Kayaknya itu sih terutama kolaborasi ya dan juga kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan semua lini sektoral gitu ya Bu ya. Kurang Pemerintah lebihnya. sih yang kayaknya yang paling Iya benar. sebenarnya Yang banyak PR-nya gitu ya, Teh. Kadang iya kan kalau misalnya mungkin kita bisa pakai media sosial juga. Cuma kan kalau media sosial ibaratnya kayak eh 50-50.
Ibarat kata antara mana yang akurasinya. hoax, Heeh. betul, mana Iya yang benar. benar gitu ya Teh. Kalau misalnya Mm-mm. ibaratnya mungkin media sosial mungkin dia punya pemerintah mungkin yang langsung ngeluarin gitu kan mungkin kita percaya gitu ya. Makanya sekarang kan banyak yang Nah iya, seliweran tuh ibaratnya yang ibarat kata mungkin bukan tenaga kesehatan tapi dia cuma mencomot iya gitu kan benar. atau gimana itu yang Mm-mm, kita mm-mm. nggak tahu. Kayaknya mah PR Yang pemerintah sih yang lebih banyak ya. mm-mm. Dan kita juga diharapkan lebih aktif sih Teh untuk follow-follow akun pemerintah kayak gitu ya, Kemenkes kayak Mm-mm. gitu-gitu supaya kita juga memang tidak terlewat dan menambah mengupgrade terus skill kita ya, terutama sekarang juga kan kita sedang berkuliah nih S1 nih untuk Mm-mm. mengupgrade terus skill kita semua. Itu Negatifnya sih kiranya. sebenarnya kalau misalnya akun-akun pemerintah itu kadang kayak suka nggak update gitu Teh. Maksudnya kadang update kan sebulan sekali gitu ya atau misalnya kayak gimana. Maksudnya beda Iya. gitu kalau misalnya kayak ya contoh lah berarti kayak Instagram atau misalnya ininya influencer gitu kan mereka pasti Mm-mm. mungkin setiap hari mungkin update gitu ya. Ya harusnya Iya emang. pemerintah lebih melebihi itu gitu. Jadi kalau misalnya ada info terbaru atau misalnya ada update terbaru ya langsung gitu kan. Kadang Mm-mm. ngelihat satu media sosial institusi yang terakhir bulan lalu kah atau misalnya 3 bulan yang lalu gitu kan. Kadang Iya ada. websitenya juga website resminya juga mungkin nggak selalu update gitu kan. Ya emang ya sebenarnya banyak cari sumber sih buat kita ya ibaratnya. Sama Mm-mm. sharing-sharing juga mungkin sama sesama tenaga Iya benar. kesehatan gitu ya. Tenaga kesehatan, terutama yang ada di pemerintah ya, sama yang Betul. update-update-nya Yang itu. benar-benar di bawah pemerintah gitu ya Teh. Tapi sekarang sih kayaknya IG Kemenkes kayak gitu-gitu, apa YouTube-nya udah mulai ini sih. Apalagi kan sekarang Ya. SKP itu kan udah di bawah kementerian ya. Jadi memang udah lebih meningkat dari yang dulu sih kalau menurut saya ya gitu. Soalnya kebetulan saya juga follow gitu, memang udah nggak sampai sebulan baru update, enggak sih kayaknya kalau sekarang enggak. Iya, Makasih Kak. yes, siap Bu Rizky. Ini sih Ibu dan kakak-kakak semua mau nambahin sedikit tentang pertanyaan nomor 2, boleh? Iya. Enggak, silakan Mbak Mega. Eh, mau sharing aja sih Bu sebenarnya untuk metode subektomi tanpa sayatan itu sebenarnya di kita sudah ada, apalagi di kota-kota besar ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh bidan. Nah ya karena dokter spesialis obgyn pun tidak semuanya bisa melakukan tindakan itu, hanya dokter khusus yang melakukan pelatihan untuk laparoskopi. Nah, kalau berdasarkan pengalaman yang udah aku dapat ya Bu selama aku bekerja di sini, laparoskopi itu dilakukan di 3 titik, tapi tidak melewati vagina. Yang melewati vagina itu dia jika prolaps uteri yang sudah grade 3-4. Nah, itu bisa dilakukan lewat vagina. Tapi kalau untuk tubektomi tanpa sayatan itu yang dimaksud tindakannya namanya laparoskopi. Itu aja sih Bu. Jadi memang nggak semua dokter obgyn pun bisa melakukan laparoskopi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Mega masukannya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan masukan lagi. Berarti Mbak Mega masih jarang ya yang tubektomi tanpa sayatan itu ya. Di rumah sakit Mbak Mega udah ada belum pasiennya izin? Apa Kalau yang udah ada sudah ada ya Kak. Cuma rata-rata pasien sekarang itu melakukan tubektomi itu sekalian sama sesar. Oh Jadi iya. rata-rata sesar anak kedua, ketiga langsung sekalian ke steril. Jadi eh, nggak semua orang mau melakukan operasi untuk yang beberapa kali setelah di jeda lama tidak operasi kayak gitu. Atau misalnya hamil anak pertama, keduanya lahirannya spontan. Nah, jadi nggak semua orang bisa kebuka pikirannya untuk melakukan tubektomi itu. Rata-rata ya pakai IUD gitu aja sih. Sama kalau yang tubektomi ya itu tetap pakai sesar biar sekalian operasi gitu, sekalian buka. Iya.
Berarti memang yang khusus itu memang ini ya masih jarang ya Ibu ya. Bahkan mungkin belum ada yang memang langsung tubektomi tanpa sesar ya Bu ya. Ada aja sih Kak. Kan di sini kan objin kan saya masuk ke semua objin ya. Jadi ya memang karena satu dokternya juga harus pelatihan laparoskopi, yang kedepannya itu ya ada aja sih pasiennya yang langsung misalnya latihan tahun mungkin 10 tahun yang lalu lah ya 2000 berarti 2010 ya. Nah itu nanti tiba-tiba saya mau konsul untuk steril. Nah nanti dilakuinnya kalau nggak mau buka sayatan baru di bekas sensor ya dia bakal jadi pilihannya ke choice yang tubektomi tanpa sayatan itu atau laparoskopi gitu sih Kak. Siap Terima kasih, Mbak Mega. Terima Mbak kasih Mega. banyak. Mungkin eh, ada lagi dari teman-teman? Izin menambahkan Ibu, saya Vina Monika. Ya, silakan Mbak Vina. Benar tadi apa yang disampaikan sama Kak Mega, kalau misalnya apa rata-rata itu MOW ya bisa dibilang kan MOW tubektomi itu rata-rata dari orang yang ingin melakukan sesar sekalian di MOW atau tubektomi. Tapi di pengalaman saya juga yang bekerja di RSUD Pondok Gede, sekarang itu sudah ada kerjasama dengan BKKBN. Jadi BKKBN bekerja sama dengan para para bidan setempat untuk melakukan konseling ke ibu-ibu setempat itu untuk sukarela siapa yang mau dilakukan MOW. Jadi nggak nunggu SC juga. Jadi dia ada yang mau secara sukarela untuk dilakukan MOW gitu. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman barangkali? Mungkin kita bisa dibantu ya, Ibu Rahmadianti. Sudah selesai diskusi apa Ibu mau tutup? Teman-teman gimana? Udah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Baik. Kak. Terima kasih atas presentasi yang telah diberikan pada hari ini. Mungkin kami dari kelompok 11 mohon maaf apabila dari penyajian sampai sesi tanya jawab ada beberapa yang kami belum bisa jawab. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Ibu dosen kita, Ibu Rahmadianti. Mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok 11 ya. Kelompok 11 yang sudah presentasi. Ini anggotanya ada 5 ya Bu ya? Anggotanya sebenarnya ada 5, Bu. Tapi Tapi yang Yayu satu, sama Esi mana Bu? Bu Ada Esi Bu. tadi yang Ada ya? presentasi. Oh Bu Esi ini yang Bu, presentasi. Bu Yayu Bu Yayunya ini kemana kebetulan dia? dia mengundurkan diri, Bu. Oh ya, berarti dicoret dari situ ya Bu ya? Iya, baik, Bu. Mengundurkan Nanti diri. diperbaiki slide-nya. Oke, berarti Bu Yayunya nggak ada ya, karena kan ada pengambilan nilai kan, pengganti nilai UTS nanti kan. Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok 11. Kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 11 ya. Oke, ya. Eh, Diskusi perdana ya, luar biasa ya, sudah membuka sedikit banyaknya wawasan teman-teman terkait dengan evidence base ya. Nah, pada kelompok 11, emang ini topik kita tuh memang yang perdana tuh memang evidence base dulu ya. Kenapa? Kaitannya mungkin ke KB ya, tadi benar yang disampaikan kelompok. Jadi kalau bisa dibilang kesimpulannya evidence based itu apa Bu ini? Bu siapa tadi yang Bu Valentin ya? Yang moderatornya? Iya.
Ini apa Bu yang Ibu Valentin yang bisa disimpulkan ini Bu? Jadi yang bisa disimpulkan bahwa evidence base pada KB ini adalah evidence base ini kan bukti ya Bu. Jadi kita berdasarkan bukti bahwa bukan berdasarkan pengalaman tempo dulu ya. Jadi bukti-bukti ilmiah yang terbaru bahwa penggunaan alat kontrasepsi dengan metode yang baru ya Bu ya. Mungkin itu Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Valentin ya, Ibu Valentin sebagai moderator ya. Memang suksesnya sebuah diskusi itu tergantung moderatornya ya. Jadi bagaimana moderator menghandle sebuah acara terkait dengan diskusi ya. Cuma untuk masukan ke depannya bikin 2 sesi ya Bu ya. Sesi pertama itu 3 pertanyaan, sesi kedua 3 pertanyaan. Itu kan ada berapa kelompok kita atau 13 ya kalau nggak salah ya. Boleh nanti digilir untuk kelompok yang lainnya. Ya, tapi secara garis besar untuk kelompok bagus sekali ya. Baik, Ibu Valentin, kalau terkait dengan pengertian, kita lihat dari definisi operasionalnya, evidence base ini kan memang melakukan sesuatu sesuai dengan bukti ilmiah ya. Nah, sekarang kita tanya nih, yang terkait dengan lapangan ya. Teman-teman kalau melakukan pelayanan KB, itu berdasarkan pengalaman sendiri atau memang berdasarkan evidence base ini? Coba deh saya tanya dulu. Yang selama ini satu topiknya ya. Oke. Sebelum Ibu melakukan KB, ya pelayanan KB, apa yang harus Ibu lakukan terlebih dahulu harusnya? Sebelum Konseling ya, melakukan Bu. konseling dulu Bu, Oke, baik. menjelaskan bagaimana alat kontrasepsi, alat-alat yang memang pada saat ini apalagi sekarang BKKBN itu mencanangkan untuk program jangka panjang. Oke. Jadi kita menjelaskan untuk alat kontrasepsi yang memang non hormonal ya Bu. Oke, ya. Baik. Berarti kan berdasarkan evidence base ya. Artinya sudah berdasarkan penelitian di lapangan, kemudian disosialisasiin oleh BKKBN, misalnya salah satunya DKM KJP. Oke. Tapi kita kembali lagi hak pasien, dia bisa berhak untuk menolak ya KB yang kita sarankan tadi. Nah, karena kembali nanti ada kelompok berikutnya sih nanti ya konseling ya, ada khusus konseling ya, di mana memang keputusan konseling itu ada di mana Bu? Di tangan bidan apa di tangan klien kita? Di Pasien, tangan Bu. Klien, Bu. Klien ya. Pasien. Ya. Kalau kita kan biasanya kalau orang yang berobat tuh pasti pasien semua kan, tapi kalau di HKB kalau kita belajar di KB itu kan klien ya, sama kayak di psikolog ya. Klien itu adalah orang yang datang ke kita dalam keadaan sehat ya, yang perlu konsultasi. Nah, ini kan evidence based memang kita harus melakukan konseling dulu ya. Nah, kan memang teman-teman di lapangan sudah melakukan konseling. Nah, tetapi pada saat konseling itu kita lebih banyak mengarahkan atau memang menurut pendapat klien itu sendiri, Bu? Kita Mengarahkan dulu, Bu. mengarahkan dulu, Mengarahkan. baru nanti pasien yang memutuskan, Bu. Oke, baik. Berarti konseling itu kita menggiring pasien atau klien Ibu untuk memilih alat KB tertentu? Oh, Tidak, enggak. Bu. Enggak, Bu. Tidak. Kita menjelaskan BKKBN-nya kayak gimana, gini-gini, kalau ini efek sampingnya ini, keuntungannya ini. Oke. Terus nanti kita kembalikan lagi ke pasien. Mau milih yang mana gitu. Oke, baik. Berarti pada saat konseling itu Ibu mempergunakan apa? Alat bantunya. Alat bantu lembar balik yang Biasanya, ABPK, Bu. Heeh. Oke, Heeh. ABPK. Ada lagi mungkin ABPK. alat Flop yang bantunya? metode flop itu, Bu. Nah, Redaklop. Nah, ini dikerjakan nggak di lapangan? Dikerjakan, Bu. Kerjakan tuh Dikerjakan kadang Bu. suka ada di mejanya itu loh. Di meja bidannya. Ya, ya. Kalau dikerjakan, alhamdulillah. Kalau nggak dia kerjakan, ya alhamdulillah juga. Artinya, ibu sudah berusaha dengan menaruh buku ABBK di atas meja. Mau digunakan, mau tidak, kembali ke evidence base-nya. Itu dikerjakan nggak? Kan mengerjakan sesuatu berdasarkan bukti ilmiah ya. Artinya Iya. memang evidence base itu banyak sekali ya yang harus kita lihat ya. Kebanyakan kita kan memang harian di lapangan itu kan, Bu mau KB-nya ini enggak? Ini ada Safari KB. Ibu mau pakai KB IUD enggak? Ini lagi ada gratis nih. Jadi kita menggiring pasien untuk langsung ke
Safari KB. Nah, nanti kalau pas di pelaksanaan kita tanya, Ibu sudah ini belum dikasih arahan belum sama bidan atau PLKB yang terkait dengan IUD? Ada sih Bu, tapi sih sebenarnya belum jelas sih Bu. Nah, kadang-kadang ada kalimat seperti itu dari klien kita. Nah, maka nanti memang kita harus seyogyanya benar yang Ibu sampaikan tadi, tahapan tadi itu yang harus kita lakukan. Nah, karena itu kenapa? Karena kan banyak kasus di lapangan yang klien itu memang tidak paham ya maksud dan tujuan dia dilakukan safari KB. Ikut-ikut aja Bu, minta saya disuruh pasang implan. Nah, emang Ibu nggak paham? Enggak. Nah, gitu ya. Nah, jadi mungkin ini yang harus kita pahami bersama terkait dengan apa sih tujuannya sebenarnya. Ya, kita kembalikan kepada evidence base lagi ya. Karena memang untuk evidence base KB ini banyak sekali. Nah, semua itu memang nanti di kelompok konseling dan Rodakop itu harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Nah, kemudian untuk evidence base KB, terutama tadi saya lihat ada yang terbaru tuh salah satunya ada ini ya, tubektomi tanpa pisau. Nah, itu evidence base-nya ada ya. Memang kalau kita lihat di Indonesia itu sudah ada, cuma memang beberapa rumah sakit swasta sudah mengadakan. Mungkin untuk rumah sakit pemerintahan itu kan karena terkait dengan dana yang cukup tinggi juga memang beriring dengan pada SC ya, biasanya pada SC. Karena kalau kita bicara mengenai tubektomi itu memang ada dua ya, ada laparotomi, ada ini laparotomi sama laparotomi atau yang pada saat SC tadi. Nah, kemudian apakah ini sudah ada belum disosialisasin? Ya, sama kayak sunat yang tanpa pisau sekarang ya, kayak khitan tanpa pisau sama seperti itu sih. Memang lebih kepada swastanya. Karena memang seperti itu kan memang harus ada pelatihan ya. Maksudnya kan dokter objin, dokter bedah itu kan harus ada pelatihan terkait dengan MOW dan MOP itu. Nah, ini nanti saya minta tolong kepada kelompok yang membahas terkait dengan MOW, MOP, kaitannya dengan evidence yang terbaru itu tolong disampaikan ya. Yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Nah, itu tolong masing-masing nanti yang membuat materi KB dikaitkan dengan evidence base-nya ya, dikaitkan dengan evidence base-nya. Jadi segala sesuatunya nanti ada perubahan kita sebelum dan sesudah mempelajari dari evidence base yang ditampilkan oleh kelompok tersebut, kelompok 11 ini ya. Karena memang banyak sekali ya. Nah, seperti ini juga di MKJP ya. MKJP itu sekarang itu kan kalau dulu mungkin tidak ada IUD pasca salin dulu ya, kader pasca salin. Nah, kemudian dilakukan penelitian, maka keluarlah rekomendasi dan dimasukkan ke dalam program layanan KB itu adanya IUD atau IUD pasca salin. Nah, itu kenapa? Nah, nanti tolong dibahas oleh kelompok yang khusus MKJP juga. Nah, itu tolong dibahas MKJP ya, MKJP-nya yang AKDR. Nah, itu kan tahapannya juga sekarang berubah ya, pemasangan KB IUD pasca salin itu kapan-kapan aja dan tekniknya juga sekarang berubah. Jadi pada layanan KB itu sekarang banyak sekali yang ada perubahan ya, kalau kita bicara mengenai evidence base. Ya, kita nggak pungkiri ya bahwa ilmu kedokteran itu semakin berkembang ya dengan perkembangan mengikuti teknologi ya. Ya seperti di operasi-operasi besar sekarang kan tidak perlu pakai operasi besar ya. Kalau dulu kita bicara SC itu kan memang dengan bius total ya. Sekarang kan bisa dengan anestesi spinal. Sama seperti itu ada perkembangan ilmunya ya dengan apalagi dengan adanya USG ya. USG sangat membantu sekali ya. Jadi memang untuk KB sendiri terutama untuk yang MKJP yang diprogramkan oleh BKKBN tuh dasarnya banyak sekali. Nah, dulu kita bicara mengenai ibu yang habis melahirkan atau nifas ya, itu segera diberikan sebelum dia pulang diberikan suntik KB 3 bulan atau IUD lah gitu ya. Kan biasa dirawat tuh 2 hari atau 3 hari. Nah sekarang kan banyak sekali penelitian berubah penelitiannya bahwa tidak dibolehkan lagi ibu yang masa nifas diberikan suntik KB baik sebulan maupun 3 bulan termasuk pil KB kombinasi maupun pil progestin. Nah itu kan termasuk evidence base. Nah saya minta nanti tolong kelompok bahas ya, bahas karena di topik pertama kita membahas evidence base apa yang boleh dikerjakan dulu sekarang tidak boleh lagi. Jadi ada perbedaannya ya, banyak sekali yang berubah. Kemudian juga apalagi ya, banyak sih Bu ya. Nah sekarang juga ada terbaru ya terkait dengan suntik KB juga. Suntik KB itu ada yang 2 bulan sekarang ya. Memang tidak diprogramkan masuk ke dalam program pemerintah karena itu kan berbayar ya. Nah sementara untuk 1 bulan juga sudah mulai tidak ada di puskesmas ya Bu ya. Karena memang program
dari BKKBN sendiri itu kan memang harapannya ke MKJP. Ya harapannya ke MKJP karena memang dari anggaran juga sih sebenarnya. Nah, jadi kalau memang dia tidak MKJP ya pasti ada solusi yang lain. Nah, solusi yang lain ini juga nanti akan dibahas oleh kelompok salah satunya dengan KB hormonal yang mungkin saya kurang tahu nih masih ada nggak suntik 3 bulan di puskesmas. Kalau nggak biasanya diarahkan ke jejaring ya, diarahkan ke jejaring. Masih ada nggak suntik 3 bulan di puskes Bu? Kalau sebulan Masih kan ada, udah nggak Bu. ada ya. 3 bulan masih ada, Bu. Ya 3 bulan masih ada, yang sebulan udah nggak ada ya. Iya. Oke, nah itu mungkin bisa dikaji juga ya, karena kalau itu kan biasa kan terkait dengan anggaran ya, nah itu juga. Nah di evidence base ini tadi ya saya berharap ada salah satu jurnal ya, tapi mungkin ada miskomunikasi juga ya kemarin itu ya. Jadi pembahasan jurnal ya, tampilkan satu jurnal yang membahas terkait dengan misal satu tadi tubektomi tanpa pisau. Nah, bagaimana yang penelitian di luar negeri itu seperti apa tubektomi tanpa pisau? Nah, di Indonesia seperti apa? Ada nggak penelitiannya? Sehingga nanti kita bisa pahami, oh ternyata memang sih lebih banyak manfaatnya yang tubektomi tanpa pisau. Nah, itu perlu kita kaji, tapi tentunya kaitannya dengan dana ya. Apakah ditanggung BPJS atau tidak kan itu. Ya. Kalau ditanggung berarti pemerintah harus menganggarkan untuk mengadakan pelatihan bagi tenaga yang akan melakukan, terutama dokternya. Nah, gitu. Nah, jadi memang kalau kita bicara evidence base nanti akan kejawab semua dalam roda clock. Saya nggak tahu nih kelompok mana yang akan membahas nanti roda clock ya. Nah, roda clock itu adalah bagian dari evidence based KB ya. Karena rekomendasi dari WHO itu kan roda clock itu kan masuk ke Indonesia 2015 ya. Nah, itu adalah bagian dari evidence base yang sudah melewati beberapa penelitian. Jadi semua KB apapun ada di sana, termasuk kondisi kesehatannya ada di situ. Nah, jadi nanti kelompok yang akan membahas terkait dengan roda clock KB itu tolong dilihat ya, karena itu adalah kriteria ya, kriteria kelayakan medis berdasarkan yaitu tadi penelitian berdasarkan evidence base yang dituangkan dalam bentuk roda clock ya atau klub KB. Nah, dulu kan memang PPIB itu kan ada kerjasama ya dengan pihak ketiga ya terkait dengan misalnya aplikasi mendownload klub KB tersebut. Nah, tetapi kan kerjasamanya sudah nggak ada sehingga waktu itu bisa didownload dengan baru bisa dengan HP Android waktu itu ya. Nah, sekarang kan kerjasamanya sudah tidak dilanjutkan. Padahal itu bagus sekali ya untuk bidan ya. Karena kan belum tentu bidannya punya klub KB. Nah, harapan saya sih dengan ibu-ibu yang di perkuliahan S1 ini, walaupun memang belum ada pelatihan, tapi kan ada seminar juga, bisa didapatkan di perkuliahan inilah. Jadi memang nanti topik yang akan membahas roda clock, tolong nanti benar-benar dibahas, ya karena mungkin belum semuanya mendapatkan pelatihan, apalagi juga ada PMB di sini, dan rumah sakit mungkin bukan di layanan KB, dan rata-rata memang kurang paham juga ya walaupun nanti pada saat nanti ibu-ibu nanti ke kampus offline pada ujian akhir itu kan ketemu saya dengan penjelasan juga tapi alangkah baiknya pada saat diskusi ini dijelaskan sehingga pada saat nanti ke kampus ujian akhir itu kita ready aja lagi persiapan ujian jadi saya tidak akan mengulang lagi terkait dengan topik-topik yang evidence base yang akan diujikan ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan evidence base. Ya sebenarnya banyak sekali sih evidence base ya, tapi itu akan dibahas nanti oleh kelompok misalnya topik-topik yang terkait dengan keterbaruan, apakah itu dari suntik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, maupun dengan KB pil ya sama MKJP tentunya. Oke, baik sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya. Nah, jadi masukan saya buat kelompok tadi sudah bagus ya. Ingat ya Ibu ya, eh, nilai kelompok itu menentukan nilai Ibu ya. Nah, jadi nanti silakan aktif bertanya. Kenapa? Karena kan nilai UTS sama UAS saya bilang cuma 15%, nilai nilai diskusi kelompok Ibu 30%. Ya, jadi bisa jadi nanti Ibu berlima nih nilainya nggak sama gitu. Ya, maka memang diminta keaktifan kelas. Nah, supaya kelasnya hidup, mohon yang nanti yang mau diskusi presentasi dibagikan materinya ke temannya ya dibagikan materi ke temannya sehingga pada presentasi itu udah ready siapa yang mau bertanya kelompok mana yang bertanya jadi supaya nanti bisa membantu kelompok juga sama yang bertanya juga supaya nilainya nggak jatuh itu mungkin ya ibu-ibu ya. Nah ini terkait dengan ibu-ibu yang mungkin di jam kerja bekerja silakan mensiasatinya nanti
pada saat Ibu presentasi. Kalau enggak nanti bisa aja nilai Ibu kosong. Ya, bagi yang pas di kelompoknya tidak ada pertanyaan atau memang tidak ada feedback dari audien gitu. Jadi diskusi dinyatakan berhasil jika memang adanya feedback dari audien. Nah, tadi kelompok satu sudah memulai dengan yang bagus, harapannya kesana-kesananya juga lebih bagus gitu ya Bu ya. Nah, gitu. Amin, Ya, amin. amin ya. Jadi memang bagus sekali. Terima kasih kelompok satu yang sudah membahas evidence base. Mas, cuma mungkin tadi lupa ya kemarin itu nyampaikan, tolong tampilkan satu jurnal penelitian terkait dengan evidence base yang terbaru. Ya, nah, silakan nanti Ibu silakan download satu kelompok ya untuk Ibu Valentin tadi moderator. Oh iya Bu. Nanti ada utang itu karena di RPS sudah saya jelaskan telaah jurnal kita terkait dengan evidence base. Ya, silakan nanti dicari satu Bu jurnal penelitian terkait dengan pertanyaan temannya tadi ya yang tubektomi tanpa pisau itu kan banyak penelitiannya itu. Nah, coba kita lihat di sana. Ya, tapi yang terbaru ya Bu yang 5 tahun terakhir ya. Nah, Berarti yang tambahannya satu ya Bu ya? ya Satu karena jurnal. karena di RPS itu memang saya bilang ada telaah jurnal di situ. Ya. Baik Nah, Bu. kalau di reguler tuh kan 3 kelompok tuh telah jurnal. Kalau ini kan karena pertemuan kalau di reguler tuh 35 kali pertemuan. Kalau kita kan 21 kali ya. Jadi memang satu kelompok satu topik aja dulu ya. Nah, nanti kalau ada jam kosong silakan nanti sebelum ke kelompok 2 maju, Ibu tampilkan dulu jurnal itu. Ya, dirangkum apa isi jurnal itu nanti ya. Ibu Berarti minggu depan Bu. Minggu depan ya, ya. ya sebelum temannya masuk ke sesi kelompok 2 ya. Karena Oh kan ya. memang kita harus tahu yang terbaru sekarang apa di penelitian terbaru. Boleh tidak harus tubektomi, tapi yang berhubungan dengan KB terbaru boleh ya. Tapi memang Baik Bu. yang terbaru yang hangat itu memang dibilang orang tubektomi tanpa pisau itu ya. Walaupun belum terlalu banyak di Indonesia, coba dilihat di luar negeri ya. Jangan ngambil penelitian KTI mahasiswa D3 Mada 4 ya Bu ya. Ibu Iya S1, Bu. jangan jangan jeruk makan jeruk pula nanti. Ya, jadi ada ilmu yang kita ambillah penelitian kedokteran kalau kita mau pinter di situ banyak sekali penelitian tubektomi ya. Oke, itu Baik Baik masuk Bu. Bu. kelompok supaya nanti ada Ke- gambar buat kita semua. Oke, ada Kebetulan pertanyaan? Ya, kenapa Ibu Olia? ya, izin Bu, mohon izin maaf. Ya, Kebetulan kelompok 11 itu presentasinya 2 kali Bu nanti. ya, ada Sama jurnal ya? bukan yang materi apa gitu. Jadi karena kita materinya sedikit, jadi kebagian 2 kali tampil nanti Bu. Sebenarnya bukan materinya sedikit. Coba baca di RPS. Di RPS tuh ada berbunyi telaah jurnal penelitian KB. Ibu pegang RPS nggak? Ada tapi belum di print Bu. Gak usah di print Bu, sayang kertas sekarang Kalimantan udah botak nggak ada kertas lagi, dibaca aja di laptop. Ya, jadi Nanti kita ya, pertemuan 12 nanti sama kelompok kita lagi Bu, berlayanan kontrasepsi pasca aborsi. ya sebelum masuk ke situ Ibu ada utang jurnal. Siap. Nah, jadi buat teman-teman ibu-ibu yang mau presentasi, tolong dibaca RPS-nya sesuai instruksinya apa di sana, ya. Nah, instruksinya apa? Kalau di sana bilang telaah jurnal, ada materi, ada telaah jurnal, jurnalnya ditampilkan, ya. Kemudian untuk yang presentasi, misalnya nanti ada KB IUD atau KB apapun, tolong dilampirkan anatomi reproduksinya. Berarti nanti tugas Bu Aulia, kalau penelitiannya misalnya tubektomi tanpa pisau, silakan di browsing di internet tuh masukin anatominya. Yang mana sih yang dipotong, mana yang sih disayat, yang dibedakan antara yang mini laparotomi dengan yang biasa laparoskopi. Ya Bu ya. Nah, sehingga nanti Baik. kita ada gambaran walaupun kita tidak pernah mengikuti pelatihannya karena memang itu kedokteran ya, tapi bidan wajib tahu karena pasien kan suka bertanya ya. Nah, jangan sampai nanti kita tidak tahu sama sekali terkait dengan ilmu-ilmu terbaru terkait dengan KB. Yang mungkin itu Ibu ya. Baik Bu. Ya baik Bu. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini jadi tidak ada lagi kegalauan di mahasiswa ya terkait dengan remedial yang turun-temurun ya. Karena nilainya tidak mencukupi karena kesibukan ibu-ibunya bekerja. Maka memang dibantu dengan diskusi kelompok. Jadi untuk yang lain mungkin kelompok yang lain diharapkan nanti adanya respon positif ya. Setiap satu topik itu lebih kurang 1 jam itu digunakan untuk presentasi lebih kurang 20 sampai 25 menit, kemudian setengah jamnya untuk tanya jawab gitu. Nah, kemudian nanti situlah kita akan mengambil nilainya. Mungkin gitu ya Bu ya, masukan dari saya ya Bu ya.
Karena ini ibu-ibu yang bekerja tentunya sudah punya pengalaman lah terkait dengan teori ya. Jadi kita lebih banyak pada aplikatif ilmu barunya aja. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Pas? Pas? Ya, dadah, Pas ya? hati-hati. Dadah Ibu. Ibu Kokom dadah. Aduh, maaf Ibu, sambil kerjain. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya? Oke. Baik, Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Si Pen siapa tadi? Materi udah dikirim ke saya semua ya? Ke Google Drive ya? Si Pen siapa, Bu? Kami Iya, sudah Ibu. Ya, nah nanti saya akan... Sudah Ibu, maaf Mika lagi di jalan, jadinya tidak bisa nyalain. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ikut mendengarkan. Jadi jumlah Ibu totalnya berapa, yang hadir berapa, itu tugas si Pen ya. Di screenshot itu yang ininya jumlah ininya 58 ya, 57 lah yang hadir ya. Baik, Bu. Di kelompok ini. Karena nanti laporan untuk kependidikan. Baik, Ibu, terima kasih atas diskusi yang pertama dari kelompok kelas C1. C1 itu semester 1 ya. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi dengan diskusi yang lebih hangat ya, dengan topik yang bagus, sehingga nanti emang bisa memperbaiki nilai Ibu ke depannya. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, makasih sama-sama. Izin live ya, Bu ya. Terima kasih, Bu.